Shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian Covenant City Church. Renungan kita hari ini akan diambil dari Yakobus pasal 2 ayat 18 sampai 20. Yakobus 2 ayat 18 sampai 20. Inilah firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ada dua kekeliruan mengenai iman yang dibahas di dalam Yakobus pasal 2 ayat 18 sampai 20 yang baru saja kita baca. Yang pertama kita lihat di ayat 18. Di situ Yakobus, sang penulis surat ini, seakan memisahkan antara iman dan perbuatan. Ia mengatakan, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Seakan iman dan perbuatan bukan hanya dua hal yang berbeda, namun seringkali kita pikir iman dan perbuatan adalah dua hal yang bertentangan satu dengan yang lain. Hal ini terjadi karena mungkin kita berpikir bahwa kita diselamatkan hanya melalui iman semata. That we are saved by faith alone. Memang itu adalah konsep yang alkitabiah dan konsep yang benar. Bahwa keselamatan yang kita terima, kita dibenarkan di dalam Tuhan hanya melalui karya penebusan Kristus yang kita terima melalui iman. Dan iman itu sendiri adalah instrumen yang dianugerahkan oleh Roh Allah agar kita dapat mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita dapat hidup senantiasa di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan tidak ada andil sedikit pun di dalam hidup kita, di dalam perbuatan kita, untuk kita memperoleh keselamatan dari Tuhan. Hal itu memang benar. Tetapi, iman yang benar adalah iman yang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan. Karena iman yang benar adalah iman yang dinyatakan di dalam perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan kita adalah buah dari iman yang telah menyelamatkan kita. Dan itulah mengapa iman dan perbuatan bukanlah dua hal yang berbeda. Mereka adalah satu paket. Bahwa iman yang benar, iman yang sejati dinyatakan di dalam perbuatan-perbuatan hidup kita. Itu poin yang pertama. Lalu kekeliruan yang kedua ada di ayat ke-19. Di situ Yakobus kembali membangun argumennya dengan ia berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Di situ ia mengutip perkataan Shema yang ada di dalam Perjanjian Lama di Ulangan 6 ayat 4 yang menjadi dasar iman bagi orang Israel atau orang Yahudi pada waktu itu. Dan ini juga adalah satu kebenaran yang menjadi dasar bagi iman kekristenan kita, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal, satu esensi di dalam tiga pribadi. Dan itu hal yang baik. Kalau kita bisa mengerti kebenaran firman, kita bisa mengerti setiap apa yang Tuhan nyatakan kepada kita di dalam firman Tuhan. Kita tidak dapat mengerti itu hanya melalui akal pikiran kita saja. Tetapi iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita memampukan kita untuk mengerti firman Tuhan. Kita mengerti firman Tuhan karena Roh Allah yang mencerahkan, mengiluminasikan firman itu agar kita dapat mengerti dan hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman. Namun dikatakan, firman tidak hanya terbatas kepada pengetahuan kita saja. Iman tidak terbatas dari intelektualitas saja. Dikatakan, kalau kita hanya percaya, kita hanya mengetahui tentang kebenaran-kebenaran firman, setan pun juga percayakan hal itu. Dan apa yang menjadi bedanya? Yang menjadi bedanya adalah bahwa iman yang sejati adalah iman di mana kita menghidupi setiap firman yang kita ketahui. Setiap firman yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Saudara-saudara, percuma kalau kita bisa mengetahui berbagai macam doktrin-doktrin. Kita bisa menghafal beribu-ribu ayat di dalam firman Tuhan. Semua itu percuma kalau kita tidak hidup di dalamnya. Dan iman membawa kita untuk menghidupi setiap firman. Sehingga firman yang kita dengar, firman yang setiap hari kita renungkan, bukan hanya menjadi pengetahuan semata,
tetapi menjadi firman yang hidup, firman yang menjadi berkat dan anugerah bagi kehidupan semua orang percaya. Dan saudara, bagaimana kita hidup, bagaimana kita menghidupi iman kita setiap harinya. Kita menghidupi iman kita dengan kita bersandar kepada Sang Pemberi iman tersebut, yaitu kepada Allah kita, kepada Kristus yang telah menyelamatkan hidup kita. Iman di dalam perbuatan adalah iman yang terus mengingatkan kita bahwa kita bersandar dan kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Perbuatan-perbuatan dalam iman kita tidak menambahkan apapun ke dalam keselamatan kita, karena kita sudah selamat, dan keselamatan itu adalah keselamatan yang penuh, keselamatan yang tuntas sudah dikerjakan oleh Kristus. Dan dengan kita menghidupi kebenaran, kita menghidupi iman yang telah Tuhan nyatakan kepada kita, disitulah kita semakin percaya, kita semakin melihat kasih karunia Allah yang begitu besar yang Ia nyatakan kepada kita di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau telah mengaruniakan iman yang benar kepada setiap kami Tuhan, iman yang memampukan kami Tuhan untuk memanggil Kau Bapa kami Tuhan, iman di mana kami menerima Tuhan karya keselamatan-Mu yang telah Kau kerjakan dengan tuntas di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam iman inilah juga Tuhan kami menghidupi Tuhan kebenaran yang telah Kau nyatakan kepada kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, bantu kami Tuhan, bawa kami dan pimpin kami senantiasa Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu melalui iman yang telah Kau nyatakan kepada kami Tuhan. Dan juga Tuhan, jaga kami dari setiap kekeliruan-kekeliruan kami akan iman Tuhan, bahwa kami hanya diselamatkan dan tidak perlu melakukan perbuatan-perbuatan baik lagi Tuhan, bahwa kami dapat hidup seenaknya di dalam iman kami Tuhan. Ingatkan kami Tuhan bahwa jati diri kami yang sesungguhnya hanya ada di dalam-Mu dan hidup di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.